Nah, hipotesis itu apa? Tadi sudah saya jelaskan sekilas, tapi kalau kita bagi ke dalam kategorinya, ada 4 kelompok utama hipotesis itu. Yang pertama adalah hipotesis yang berkaitan dengan customer kita. Yang kedua adalah hipotesis yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh customer kita. Yang ketiga adalah hipotesis yang berkaitan dengan solusinya atau produknya. Dan yang keempat adalah hipotesis yang berkaitan dengan model bisnisnya atau bagaimana bisnis itu dilaksanakan. Jadi gambar ini sangat bagus ya. Gambar ini bukan saya memuji presentasi saya, karena gambar ini saya ambil dari videonya penjelasan Lean Startup Machine atau Jeff Lynne Board, saya lupa. Jadi customer ini adalah orang yang lagi kehujanan. Jadi ada orang lagi kehujanan, ini adalah si customer yang kita tuju. Permasalahannya apa? Permasalahannya adalah dia kehujanan. Kalau orang lagi kehujanan butuh solusi, yaitu payung, gitu ya. Tapi solusi ini kan bisa dijual, bisa kita jual payung, atau kita jadi ojek payung, gitu kan. Itu adalah model bisnis. Jadi bisa dibedakan ya seperti itu ya. Jadi hipotesis bisnis itu bisa jadi customer kita siapa? Yang paling butuh atau yang paling menghadapi permasalahan ini siapa sih? Atau customer yang menurut kita layak untuk kita support, kita bantu, kita carikan solusinya itu customer yang kayak gimana? Itu hipotesis yang tipe hipotesis yang pertama, hipotesis customer. Yang kedua adalah permasalahannya. Customer itu punya permasalahan apa? Dan yang ketiga itu adalah solusinya. Solusi apa yang cocok untuk customer yang sedang menghadapi permasalahan ini? Dan yang keempat adalah model bisnisnya. Bagaimana cara kita dapat mengambil keuntungan yang paling maksimal untuk membantu customer kita. Kalau kita jual payung, misalkan dibandingkan kita menyediakan layanan ojek payung, itu lebih menguntungkan yang mana sih? Nah, itu adalah model bisnis. Dan tadi di awal saya sebutkan bahwa Lean Startup itu menguji hipotesis inti baru ke hipotesis turunan. Maksudnya seperti apa? Hipotesis inti adalah di sini customer itu adalah hipotesis yang paling inti. Jadi bayangkan ini seperti lapisan bawang gitu ya. Lapisan bawang kan bawang apa ya? Bawang merah ya, bawang merah atau apa? Bombay, bawang bombay itu kan ada lapisan-lapisannya ya. Lapisan yang paling dalam ini adalah customer. Di luarnya ada permasalahan. Di luarnya lagi, lapisan yang lebih luar lagi itu adalah solusi, dan lapisan yang paling luar itu adalah model bisnis. Jadi hipotesis intinya adalah customer, dia punya hipotesis turunannya adalah permasalahan, customer dan permasalahan punya hipotesis turunan adalah solusi, solusi dan punya hipotesis turunan adalah model bisnis. Kenapa seperti itu? Karena nah, ini juga ada satu frase yang sangat menarik dari video yang saya capture ini ya. Dia bilang gini, dia bilang, kenapa kok kita harus mulai dari customer gitu ya? Karena dia bilang gini, karena every customer has a problems, and for every problems there are potential solutions gitu ya. Setiap customer pasti punya masalah, dan untuk setiap permasalahan pasti ada kandidat solusi yang paling cocok. Dan bagusnya dan menariknya, kalimat itu tidak berlaku sebaliknya. Tidak berlaku sebaliknya bahwa sebuah solusi pasti memecahkan semua permasalahan, dan semua permasalahan pasti dimiliki oleh semua customer. Tidak berlaku seperti itu, tapi berlaku satu arah. Jadi kalau kita buka sesi curhat nih dari 60 orang yang ada di Zoom ini gitu ya, minimal satu orang pasti punya permasalahan saat ini. Atau kalau kita kalikan setiap orang rata-rata punya 10 permasalahan, pasti ada 600 permasalahan. Tapi belum tentu permasalahan itu dimiliki oleh setiap orang. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu adalah yang dimaksud bahwa kita memvalidasi dari yang hipotesis yang paling inti dulu, yaitu adalah hipotesis customer dan hipotesis problems-nya. Baru kita memvalidasi hipotesis solusi dan lain-lain. Nah, berikutnya saya akan bahas apa sih hipotesa customer itu. Hipotesa customer itu apa sih? Nah, ini ada satu diagram yang saya kembangkan ya. Diagram yang saya kembangkan untuk membedah kira-kira hipotesa customer itu apa sih? Yang pertama adalah customer segment. Tadi, kalau kita mau bikin solusi atau produk untuk artis, itu tuh kita mau bikin untuk Raisa atau kita mau bikin untuk Sule gitu ya. Mungkin pasti beda. Jadi kita tetapkan dulu customer kita tuh siapa. Atau hipotesis customer yang pertama adalah customer segment. Customer segment kita tuh yang mana gitu ya. Kalau kita bicara BPJS-TK, misalkan apakah nasabah BPJS-TK atau peserta BPJS-TK yang kelas tertentu misalkan, atau yang di area geografis tertentu, atau yang di industri tertentu misalkan seperti itu, bisa macam-macam. Nah, lalu berikutnya setelah hipotesa segmen pelanggan, berikutnya adalah ada istilah yang namanya jobs to be done. Jobs to be done ini kalau teman-teman ada di Empathy Map ya, kalau nggak salah kan teman-teman sudah mengakses Empathy Map.
Itu ada di sini. Mungkin sebentar saya coba tunjukkan. Nah, ini. What do they need to do? What do they need to do ini adalah jobs to be done. Nah, jobs to be done itu apa sih? Jobs to be done itu kalau bahasa Indonesianya itu adalah keperluan. Kurang lebih seperti itu. Misalkan ini belum bicara problems nih, baru bicara masalah keperluan gitu ya. Misalkan saya ingin traveling, misalkan kita anggap aja kita zaman sebelum adanya Traveloka lah ya. Saya ingin pergi naik pesawat, misalkan ke Bali. Jadi job to be done saya adalah memesan tiket pesawat. Itu adalah keperluan, job to be done. Jadi ini belum bicara masalah. Nah, kalau sebelum zamannya Traveloka, job to be done saya untuk memesan tiket pesawat itu ada sekali banyak masalah. Kenapa? Karena kalau zaman dulu mau pesan tiket pesawat itu harus telepon ke call center atau harus datang ke travel agent yang ada di mall-mall misalkan. Dan itu masalah karena di situ ada macet segala macam. Jadi customer dia punya job to be done. Dan satu orang customer itu dia punya beberapa keperluan. Misalkan saya pribadi sebagai orang tua, saya punya beberapa keperluan tuh. Misalkan saya ingin memastikan anak saya pendidikannya terpenuhi, memastikan anak saya kesehatannya terjaga, memastikan anak saya bahagia segala macam. Itu adalah job to be done. Di saat yang sama, saya juga punya job to be done sebagai pemilik kendaraan. Misalkan karena saya punya mobil, saya punya keperluan atau job to be done untuk memelihara rutin mobil saya supaya mobil saya nggak rusak gitu ya, atau dapat selalu diandalkan. Itu juga job to be done. Pada saat yang sama, saya juga punya peran sebagai pimpinan perusahaan misalkan. Di sana saya punya job to be done juga. Saya harus memastikan perusahaan ini berjalan secara baik. Saya harus memastikan karyawan saya happy semua, misalkan kayak gitu. Jadi itu adalah job to be done. Untuk menyelesaikan job to be done itu, untuk memenuhi job to be done tersebut, dia punya existing solutions gitu ya. Dia punya solusi yang sekarang mereka gunakan. Misalkan saya mau beli tiket pesawat, existing solutions-nya adalah sebelum adanya Traveloka, saya telepon ke call center atau saya datang ke travel agent yang ada di mall. Jadi bisa jadi di sini adalah saya telepon call center, di sini adalah saya pergi ke travel agent yang ada di mall. Untuk existing solutions itu ada masalah gitu ya. Tadi kalau saya datang ke mall ya macet, terus kadang-kadang saya mau perginya mendadak, mallnya udah tutup gitu. Itu adalah problems yang terjadi karena existing solutions. Tapi ada juga problems yang langsung berkaitan dengan ini gitu ya. Jadi ada problems kalau kita bicara permasalahan pelanggan, itu ada yang melekat langsung terhadap job to be done-nya. Misalkan saya mau beli tiket pesawat tapi saya nggak punya duit, itu adalah problems yang melekat pada job to be done. Atau saya mau beli tiket pesawat tapi tiketnya mahal banget nih. Nah, itu adalah yang melekat langsung di sini. Tapi ada juga mau beli tiket pesawat tapi kemudian caranya ribet segala macam, itu adalah problems yang berkaitan dengan existing solutions. Selain problems, mereka juga punya keinginan gitu ya. Keinginan itu saya sebenarnya suka dengan beli tiket melalui call center, tapi alangkah lebih baiknya jika melalui call center juga saya bisa langsung melakukan pembayaran misalkan kayak gitu. Nah, itu adalah wants. Jadi dia bukan masalah tapi adalah keinginan tambahan yang terjadi ketika dia menggunakan solusi yang sudah ada atau ketika dia mencoba untuk menyelesaikan keperluannya dia. Setiap job to be done itu dia miliki karena dia punya tujuan tertentu. Misalkan kenapa saya kok sebagai sebagai pemilik kendaraan kok punya job to be done untuk merawat kendaraan saya. Goals-nya adalah supaya kendaraan saya itu selalu mendukung saya untuk semua kebutuhan saya, baik untuk kebutuhan pekerjaan maupun kebutuhan pribadi. Nah, itu adalah goals. Jadi job to be done itu ada goals-nya. Untuk apa dia punya job to be done itu. Dan berikutnya, kalau kita rangkum ini semua, berikutnya kita dapat ramukan kira-kira solusi yang dapat kita tawarkan kepada pelanggan kita itu yang seperti apa. Ini kita ramukan berdasarkan goals yang dia miliki,
problems yang dia alami maupun keinginan yang dia miliki gitu ya. Jadi setelah ini semua diramu, kita pada akhirnya dapat mendapatkan insight, oh kalau gitu solusi yang paling cocok untuk mereka, untuk si customer A ini adalah yang ini gitu ya, gabungan dari ini dan juga ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah hipotesis customer. Jadi hipotesis customer aja banyak banget gitu ya. Banyak banget dalamannya. Semakin kita detail, semakin kita akuntabel. Jadi kalau kita salah, kita bisa tahu yang salah itu apakah problems-nya atau job to be done-nya. Kadang-kadang kita mengidentifikasi problems tapi tanpa melihat job to be done. Contohnya apa? Contohnya misalkan simpelnya gini. Kita menganggap bahwa yang namanya jerawat itu adalah permasalahan. Permasalahan untuk siapa? Kalau untuk anak remaja cewek, mungkin iya gitu ya. Tapi kalau untuk anak cowok itu bukan permasalahan gitu. Itu bukan permasalahan karena dia tidak punya keinginan untuk menghilangkan atau segera jerawat tersebut. Nah, kita coba lihat deh lebih detail ya, kira-kira seperti apa sih ini. Nah, ini adalah customer segment. Jadi yang di sini ini adalah customer segment ini. Jadi pada inovasi itu, karena teman-teman kan sudah belajar mengenai design thinking ya. Design thinking itu tahap pertamanya adalah empathize. Empathize itu adalah kita punya empati kepada calon pelanggan kita. Rule of thumb-nya adalah semakin spesifik, semakin bagus. Kenapa? Karena apabila kita tetapkan customer segment-nya semakin spesifik, itu semakin mudah kita untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keinginannya dia apa. Contohnya tadi, kalau kita bilang customer kita adalah artis, kan kebutuhannya Sule sama Raisa beda gitu ya. Nah, tapi kebutuhannya Raisa sama Isyana mungkin sama gitu. Nah, jadi semakin spesifik itu semakin bagus. Gimana caranya kita supaya semakin spesifik? Ketika kita define customer segment kita, maka kita bisa gunakan kombinasi dari 4 kriteria ini. Pertama adalah demografis. Demografis ini maknanya adalah struktur kependudukan. Jadi negara Indonesia misalkan kita bisa bagi-bagi penduduknya itu berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan profesi, berdasarkan umur, berdasarkan tingkat ekonomi, berdasarkan tingkat pendidikan, itu adalah kriteria demografis. Yang berikutnya bisa kriteria geografis, wilayah. Bisa tertentu misalkan Jabodetabek, Bandung, atau kriteria misalkan yang tinggal di kota besar, atau yang tinggal di pinggir pantai, yang tinggal di daerah dataran tinggi, misalkan kayak gitu. Itu adalah geografis. Yang ketiga adalah behavior atau psychographic dulu. Psychographic ini adalah yang berkaitan dengan emosional ya. Misalkan dia suka tantangan, suka mencoba hal baru, atau misalkan gaptek, atau misalkan suka mengeksplor teknologi. Nah, itu adalah psychographic. Berkaitan dengan psikologis atau emosional gitu. Dan yang keempat adalah perilaku. Perilaku ini adalah maksudnya perilaku konsumsi. Misalkan ketika dia mau beli produk, dia pertimbangannya apa saja segala macam gitu. Nah, semakin banyak kriterianya, artinya semakin sempit segmennya, itu semakin mudah kita untuk mengidentifikasi customer kita itu siapa dan kebutuhannya itu apa. Kebanyakan inovator, kesalahan pertamanya mereka adalah mereka bilang bahwa penggunanya dia adalah semua pengguna internet, gitu. Pelanggannya dia adalah semua orang Indonesia, gitu ya. Di sini ada sebuah frase yang menarik juga ya, katanya gini, katanya if we are trying to sell to anybody, we will be end up selling to nobody. Jadi kalau kita mencoba untuk menjual ke semua orang, pada akhirnya kita tidak akan menjual kepada satu orang pun. Misalkan contohnya yang lain adalah misalkan perbankan ya. Perbankan dia punya banyak channel tuh, ada mobile banking, internet banking, ada ATM, ada teller, ada prioritas dengan account yang khusus gitu. Itu semua menyasar, dan juga ada yang branchless banking, pakai agen-agen yang ke pasar-pasar. Itu semua mereka menyasar segmen-segmen yang berbeda-beda. Jadi itu kita lihat contohnya juga bahwa untuk walaupun sama-sama nasabah, tapi karena mereka punya segmen yang berbeda-beda, mereka dekati dengan cara yang berbeda-beda juga. Jadi pertama ini adalah customer segment. Nah, yang berikutnya, yang kedua, job to be done, atau tadi keperluan, itu pada dasarnya dapat berupa basic needs, fungsional, emosional, atau sosial. Ini hanya sekilas pengantar saja. Jadi misalkan emosional ini berkaitan dengan perasaan kita tadi ya. Misalkan kita ingin merasa cantik, ingin menjaga kesehatan, itu adalah berkaitan dengan perasaan kita. Sedangkan sosial ini adalah berkaitan dengan kita sebagai makhluk sosial. Kita sebagai makhluk sosial kan pengen dihargai, pengen dipuji, atau pengen mendapat kekuasaan bahkan gitu ya. Itu adalah social jobs.
Ada juga yang sifatnya basic needs, misalkan komunikasi, makanan, pendidikan, segala macam. Dan juga ada yang sifatnya functional jobs. Functional jobs ini adalah keperluan yang outputnya spesifik, gitu ya. Misalkan memesan tiket pesawat atau memelihara mobil, itu adalah functional jobs. Atau meningkatkan kinerja keuangan, meningkatkan volume penjualan, itu adalah functional jobs. Jadi kalau ini berkaitan dengan manusia sebagai makhluk emosional, ini berkaitan dengan manusia sebagai makhluk sosial, ini adalah berkaitan dengan manusia sebagai makhluk hidup, ini adalah berkaitan dengan manusia yang punya peran. Kita punya peran di kantor, kita punya peran di keluarga, kita punya peran di manapun, itu adalah berkaitan dengan fungsional ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa kok kita perlu dulu masuk ke customer segment dulu, baru ke job subidan gitu ya? Misalkan gini, ini kan kita mulai dari customer segment, baru panahnya ke job subidan gitu ya. Ini ada contohnya nih ya. Misalkan kita lagi kepikiran mau bikin solusi untuk mencatat keuangan, untuk pencatatan keuangan UMKM gitu ya. Misalkan dalam bentuk aplikasi kasir. Nah, kita lihat nih, UMKM itu kan ada yang bentuknya kayak gini nih, gerobak gitu ya. Gerobak, tapi tadinya gerobak keliling, tapi dia udah punya tempat mangkal, misalkan kayak gitu. Atau bisa juga yang kayak gini nih, yang kita lihat di Alfamart misalkan ya. Dia buka stall di Alfamart. Nah, yang ini biasanya pendirinya itu adalah entrepreneur yang kepepet. Dia nggak punya pilihan, dia buka dagang bakso, dan pada akhirnya berhasil. Kalau yang di sini, dia entrepreneur by choice. Dia lulusan sarjana, dia bisa kerja, tapi dia milih untuk entrepreneur. Bedanya apa? Bedanya orang yang di sini biasanya ya, saya nggak bicara semuanya, saya bicara biasanya nggak punya target yang tinggi-tinggi. Wah, gini aja udah syukur banget gitu kan. Bahkan di beberapa kota yang saya tahu, misalkan di Solo yang saya tahu, ada beberapa pedagang yang dia mindsetnya dagang itu ikut makan. Karena dengan dia berdagang, dia bisa makan dagangannya dia sendiri dan pada akhirnya dia ikut makan. Dia sama sekali tidak memikirkan untuk mengambil keuntungan dari situ. Nah, tapi kalau pengusaha yang di sini dia udah mikir gimana caranya tahun depan buka 10 outlet, gimana caranya 2 tahun lagi jadi 100 outlet dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi orang yang di kanan ini, karena dia punya cita-cita untuk berkembang, dia punya jobs to be done, dia punya keperluan untuk mencatat dan menganalisis keuangan dan transaksi. Sedangkan yang di sini tidak punya. Sehingga pada akhirnya, yang di sini kemungkinan besar dia akan lebih membutuhkan aplikasi kasir dibanding yang di sini. Itu kurang lebih analoginya kenapa kok customer segment dulu, baru jobs to be done. Tidak sebaliknya, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Itu jobs to be done. Lalu berikutnya adalah kita lihat ada problems sih. Setelah jobs to be done, ada problems dan wants. Problems itu adalah bahasa lainnya adalah pain ya, sakit gitu ya. Apa yang kita rasakan sebagai yang tidak nyaman. Nah, itu ada macam-macam ya. Ada sesuatu yang tidak sia-sia dan lain sebagainya. Ini saya rasa ini sudah cukup jelas, jadi nggak perlu saya bahas. Sedangkan gain ini sebaliknya. Kalau pain itu adalah yang tidak diharapkan, gain ini adalah yang diharapkan gitu ya. Nah, cuman yang saya ingin tekankan adalah yang bagian ini. Yang tidak disukai dari solusi existing. Kebanyakan inovator, dia mencoba untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah tanpa memikirkan dan mempertimbangkan, tanpa mengidentifikasi bahwa ada kemungkinan pemain lain, kompetitornya dia, sudah berusaha untuk mengatasi permasalahan itu juga. Jadi dia melihat bahwa customer itu punya job to be done, dan dia punya permasalahan, dan si customer ini nggak punya solusi existing. Atau gampangnya apa? Gampangnya misalkan contohnya gini, contohnya banyak mahasiswa ketika dia di challenge mau punya ide digital apa, dia bilang dia mau bikin marketplace untuk menjual produk kerajinan lokal, gitu ya. Karena apa? Karena jadi di sini mahasiswa berpikir dia akan bikin marketplace untuk menjual produk kerajinan lokal. Kenapa? Karena kata dia, UMKM lokal, dia pengen menjual produknya ke seluruh Indonesia, tapi dia sulit karena dia nggak punya channel gitu ya. Sehingga dia pikir dia akan membuat marketplace untuk menjual produk-produk tradisional. Nah, dia mengesampingkan bahwa sekarang sudah ada Tokopedia dan kawan-kawan yang juga sudah dapat digunakan oleh mereka, si UMKM ini, untuk menjual produk kerajinannya. Jadi dia mengidentifikasi problems dengan tidak mempertimbangkan ini, gitu.
Makanya yang di sini sangat penting. Ketika kita bicara pain atau problem, yang sangat penting itu adalah apa sih yang nggak disukai dari solusi existing, gitu. Nah, jadi alih-alih membuat marketplace baru, katakanlah kalau yang tadi bisa jadi challenge-nya adalah dia menanyakan apa yang sebetulnya Tokopedia itu sudah cukup baik nggak sih untuk menjual produk kerajinan lokal, atau ada yang perlu ditingkatkan dari Tokopedia gitu ya. Atau kalau dia mau bikin marketplace yang khusus untuk kerajinan, ya pada akhirnya dia nggak akan sama persis dengan marketplace Tokopedia yang umum gitu ya. Karena dia sudah mengidentifikasi, oh ternyata kalau UMKM lokal ketika dia mau jual kerajinan lewat Tokopedia, ternyata ada masalahnya A, B, C, D, E, F, G, misalkan kayak gitu. Dan permasalahan itu yang diatasi di sini. Jadi pada akhirnya permasalahan yang diatasi itu adalah permasalahan yang ini nih, apa yang tidak disukai dari solusi existingnya. Demikian juga di gain-nya ya, apa yang dia sudah suka dari solusi existingnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa kok kita jobs to be done dulu? Tadi kan kenapa kok kita customer dulu baru jobs to be done? Nah, berikutnya saya akan membahas kenapa kok jobs to be done dulu baru problems dan wants-nya atau pain dan gain-nya. Contoh kasusnya seperti ini. Misalkan saya sekarang adalah seorang mahasiswa. Saya sedang di rumah atau di kosan. Dan sekarang kondisinya lagi hujan di luar sana. Pertanyaannya ini pain atau gain? Ini problems atau wants? Jawabannya adalah tergantung. Kalau pada saat itu saya punya jobs to be done untuk pergi kuliah, maka itu adalah sebuah pain. Karena hujan itu membuat saya susah untuk datang ke kampus. Tapi kalau ternyata waktu itu saya punya jobs to be done untuk istirahat, saya punya keperluan untuk istirahat karena malam sebelumnya begadang, maka hujan itu adalah sebuah gain. Karena itu akan membuat tidur saya lebih nyenyak. Jadi pain atau gain itu tergantung dari jobs to be done-nya terlebih dahulu atau keperluannya apa, kurang lebih seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman, itu adalah bagian yang masih filosofis, apa itu hipotesis, apa itu eksperimen, ya tadi hipotesisnya itu customer itu apa saja, apa yang perlu kita validasi, itu adalah hipotesis itu. Nah, berikutnya kita akan lihat nih bagaimana cara memvalidasinya dengan melalui proses eksperimen ini ya.